Bismillahirrahmanirrahim. Karena cingkrang dan berjenggot, saya pernah dipermalukan di hadapan publik oleh seseorang. Saya sakit hati. Apabila saya menghajar, boikot dia, apa termasuk memutus tali silaturahmi? Sebaiknya tidak usah lah. Ente sakit hati, ente maafkan. Saya bilang ya, kalau kita dizalimi, ada 3 Allah berikan kesempatan bagi kita. Kalau kita dizalimi, yang pertama ya adalah kita membalas. Ya. Yang pertama kita membalas. Dan ingat kalau kita balas harus sesuai dengan apa? Takarannya. Tidak boleh lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini sering saya sampaikan. Kalau orang bilang kita anjing, maka kita bilang kamu juga anjing. Tidak boleh kita bilang kamu anjing rabies, itu berlebihan. Tidak boleh. Ya. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi maka balas sesuai dengan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan yang semisalnya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Ini apa namanya? Jadi yang pertama kita balas semisalnya, yang kedua kita balas lebih, maka kita yang berdosa. Tadinya dia yang zalim, sekarang kita berganti kita yang apa? Zalim. Yang ketiga kita memaafkan. Sekarang ada 2. Kita balas di dunia atau kita maafkan. Ada orang dia tidak mau maafkan. Ada orang berbuat zalim sama dia, orang itu menyesal datang minta sama dia. Oh saya enggak mau. Saya enggak mau maafkan kamu. Kita urusan di akhirat. Apakah orang ini salah? Dia tidak salah. Itu hak dia. Saya bilang, saya enggak mau maafin kamu. Enggak. Terus nanti di akhirat. Yang sana juga emosi. Ya sudah, kita ketemu aja di akhirat. Jadi dia punya hak 2 ya. Yang penting jangan dia membalas lebih. Yang satu dia balas, dia apa namanya? Dia tidak mau memaafkan. Dan dia ingin untuk di akhirat. Yang kedua dia maafkan. Kalau dia balas di dunia, maka sudah selesai. Orang bilang anjing, dia balas anjing, sudah enggak ada pahala sama sekali. Ya. Sudah selesai, dia sudah melampiaskan. Ya. Ini boleh, tidak berdosa. Yang kedua, dia tidak mau balas tapi dia ingin untuk di akhirat. Ini juga boleh. Dan yang ketiga, dia maafkan di dunia. Dan ini yang terbaik. Kenapa? Kalau dia maafkan di dunia, maka pahala memaafkan itu lebih banyak daripada transferan pahala orang tersebut kalau dia tidak maafkan. Saya ulangi, kalau dia maafkan di dunia, maka pahalanya lebih banyak daripada transferan pahala orang yang tidak mau dia maafkan nanti di akhirat. Karena inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada, apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maafkan hidupnya tentram. Sudah selesai, dia maafkan, biarin aja lah. Itu orang enggak ngerti bahlul, mau diapain ya sudah. Mau diurusin semua orang yang menghina kita, dia tidak ngerti mau diapain. Dia dihasut oleh orang-orang enggak benar, dia diprovokatari, mau apa? Ente mau sakit hati, ente juga tersiksa. Kalau ente maafkan, ente enak di dunia, di akhirat juga pahalanya lebih besar ya. Seperti tadi, Ustaz, dia ngejek saya gara-gara saya cingkrang dan jenggot, saya mau hajar dia. Ente hajar juga tidak ada manfaat. Ente boikot, dia punya teman banyak ya. Iya. Ya, sudah ente tidak mau main sama saya punya teman masih banyak. Sudah, biarin aja. Kalau zaman dulu iya, zaman dahulu ada orang bermaksiat diboikot, dia akan taubat karena dulu zaman salafus saleh orang banyak bertakwa. Kalau orang tidak salat, minum khamar, tidak ada yang temani, dia akan bertobat karena dia tersiksa tidak ada temannya. Coba kalau sekarang ada orang tidak salat, saya enggak mau main sama kamu, teman yang tidak salat masih banyak. Enggak ngaruh ya.